yang namanya kelompok para perampok rakyat dan bangsa ini dengan pada akhirnya diciptakan negara Republik Indonesia. Ini bukan salahnya para pahlawan kita, tetapi ini adalah kejahatan pemikiran dan kelicikan apa yang dilakukan oleh para kaum penjajah yang saat ini masih bercokol dari zaman East India Company, kemudian VOC, sampai sekarang menjelma menjadi korporasi-korporasi asing yang kemudian menggunakan negara Republik Indonesia sebagai alat dan agen kepentingan demi kepentingan modal mereka. Dan ini sudah 69 tahun lamanya. Padahal kemerdekaan Indonesia itu adalah bentuk kemerdekaan yang bersifat rekayasa. Kenapa saya katakan rekayasa? Kemerdekaan Indonesia sebetulnya adalah agenda dari perjanjian yang berada di kapal yang dilakukan oleh Presiden Amerika dan Perdana Menteri Churchill pada saat itu, dan memiliki agenda itu sekitar beberapa tahun sebelum terjadinya proklamasi dan pemboman Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian pada akhirnya ditempatkanlah Indonesia sebagai agen mereka. Dan ketika Bung Karno sadar bahwa beliau dan teman-temannya ingin mengembalikan kedaulatan rakyat, hingga kini tidak akan pernah berhasil. Dan pada akhirnya Orde Lama berganti dengan Orde Baru, berganti kepada Orde Reformasi. Dan hingga 69 tahun sekarang ini Indonesia tidak akan pernah berhasil. Dan saya jamin Indonesia tidak akan pernah berhasil jika masih berada dalam koridor negara Republik Indonesia. Terlebih-lebih karena kondisi puncak kesalahan dalam bernegara yang dilakukan oleh elit-elit politik yang melalui agen-agennya dengan menggunakan badan-badan partai-partai politik dan institusi-institusi negara yang saat ini, yang sudah puncaknya ketika 2014 dilakukannya pemilu secara transaksional, pada akhirnya memberikan ruang yang namanya kul-de-sak bagi berjalannya sebuah bangsa dan majunya kedaulatan rakyat di tanah negeri ini. Nah, ini menjadi pemikiran dan dasar dari gairah serta niatan kami untuk berjuang menantang negara Republik Indonesia secara legal, secara konstitusional, yang sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 yang menyebut bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, dan pasal 28 dari ayat A sampai ayat G itu menyebut semuanya bahwa kita berhak melakukan apa yang namanya perbaikan untuk bangsa dan negara. Ini adalah bukan menjadi sekedar cita-cita, tetapi menjadi sebuah perjuangan. Tadi pagi dan saya mendapat kabar, memang situasinya ini agak sedikit tidak menguntungkan karena hujan, dan kebetulan teman-teman kita yang mau berangkat kemari tiba-tiba terjadi keributan dan ada korban terbunuh, kemudian tidak jadi kemari. Itu ada sekitar berapa ratus dari basis gerakan kita. Saya tidak tahu, persoalannya tidak mau menduga-duga juga, tetapi kondisinya ya akhirnya tidak datang karena memang keadaan seperti itu. Jadi dengan kesederhanaan ini kita ingin membangun dengan cita-cita yang besar dan memulai langkah secara sederhana. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kekuatan dan menjadi negara yang berdaulat. Dan kemudian sebelumnya kita sudah mendapatkan restu dari para sesepuh-sesepuh yang ada di wilayah Nusantara. Nusantara sangat besar. Kalau kita bicara dari geopolitik, itu menyangkut masalah wilayah-wilayah kenusabangsaan yang dialiri oleh perairan dan dipersatukan di situ. Tetapi nilai Nusantara itu tidak terlepas
dari apa yang namanya kemerdekaan dan solidaritas dan kerjasama. Oleh karena itu kita memilih tempat di pinggiran Sungai Ciliwung di sini, bahwa ini adalah simbol perlawanan kita, simbol perlawanan secara budaya, secara politik, juga secara sosial. Karena apa? Sungai Ciliwung inilah yang pada akhirnya mengaliri sampai ke Tanjung Priuk, sampai ke pasar ikan, dan disitulah tempat laut lepas. Dimana ketika kita bicara Nusantara, kita berbicara tentang perairan atau berbicara tentang maritim. Disitulah kenusantaraan yang sebenarnya. Kita tidak berbicara mengenai wilayah daratan, tetapi daratan yang dipersatukan oleh perairan. Dari tempat sederhana inilah kita ingin membangun apa yang menjadi cita-cita kita, yaitu rakyat yang merdeka, yang terpimpin oleh negara rakyat Nusantara. Nah, ketika kita berbicara tentang negara rakyat Nusantara, kita deklarasikan di sini, apa tuntutan kita? Tuntutan kita adalah membubarkan negara Republik Indonesia. Ini adalah kerja kita, kerja dengan semangat yang maha berat, karena Indonesia adalah kita anggap sebagai badai. Dan puncaknya adalah saat terjadinya kepemimpinan nasional yang melambangkan sebagai boneka dari antek kaum oligarki dan antek korporasi yang berpihak kepada asing. Sehingga kita nampak sebagai suatu negara menjadi negara yang blow on, negara yang rusak. Presidennya presiden boneka, wakil presidennya juga sepertinya juga berpolitik. Ini namanya Van der Kala kalau saya sebut. Van der Kala ini melakukan juga melakukan langkah-langkah politik seperti sudah berebut-rebut kekuasaan. Kemudian kita juga menolak apa yang namanya partai-partai politik. Kata partai-partai politik itulah yang membangun sebuah suksesi kepemimpinan negara yang pada akhirnya merusak, karena membangun transaksi-transaksi untuk kepentingan-kepentingan kekuasaannya saja. Sehingga kita melihat DPR, melihat lembaga eksekutif yang dipimpin presiden, juga lembaga peradilan, semuanya telah gagal karena mereka hanya menjadi antek-antek para kaum penjajah yang dari dulu hingga sekarang hanya berubah bentuknya saja. Kasihan rakyatnya, kasihan aparat-aparat seperti TNI, seperti tentara yang sudah berusaha mempertahankan kedaulatan kebangsaannya, tetapi dipolitisir oleh kepentingan politik. Negara rakyat Nusantara ingin mengembalikan bahwa rakyat adalah sebagai pemilik negara, sehingga kita berani melakukan sebuah tindakan serta melakukan sebuah tuntutan tegas kepada negara itu sendiri, bahwa kita punya hak secara politik, secara konstitusi, bahwa kita bisa membubarkan negara Republik Indonesia. Dan satu hal, saya menyatakan bahwa negara rakyat Nusantara dibangun dengan garis kultural. Garis kultural ini penting karena bagi kita apa yang namanya ideologi sudah gagal dalam memerintah negara. Karena ketika bicara ideologi, yang muncul adalah kepentingan untuk saling menguasai dan kepentingan untuk yang berdampak pada akhirnya menjadi sebuah konflik. Nah, kita melihat kapitalisme telah gagal, komunisme telah gagal. Akhirnya kita mengambil garis kultural. Tidak mungkin kita bicara ketika negara juga dibangun melalui garis keagamaan. Dan kegagalan Indonesia dan hancurnya Nusantara adalah ketika masuknya agama-agama demi kepentingan politik, bukan demi kepentingan akhlak. Di sinilah rusaknya. Ketika Pelabuhan Barus waktu itu yang menjadi sentral dari pelabuhan tradisional
masuknya agama-agama dari Timur Tengah, baik itu Islam, kemudian baik itu Yahudi, baik itu Kristen, Hindu, Buddha, semuanya masuk dari situ demi kepentingan politik. Padahal sebelumnya kita sudah lebih mengenal Tuhan, karena kita percaya bahwa bangsa Nusantara ini adalah bangsa yang memang pertama